Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Terman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang Perpu Cipta Kerja yang sempat kontroversi dikeluarkan di akhir tahun ya. Dan awal hasil kita ketahui banyak sekali protes, terutama dari kalangan buruh yang termasuk yang banyak dirugikan. Dan banyak juga pihak yang menilai Perpu ini justru lebih parah daripada Undang-Undang Omnibus Law ini yang kita ketahui lebih memberikan karpet merah kepada oligarki. Ini dari Rizal Ramli sesuai yang dilansir oleh gelora.co.id. Perpu Cipta Kerja bikin Jokowi terancam dimaksulkan. Rizal Ramli colek oligarki itu dagingnya. Jadi oligarki terkesan benar-benar diuntungkan ya dengan dikebutkan dibuatnya Perpu ini, dan terkesan buru-buru ya dengan berbagai alasan, misalnya ada kegentingan ya perang Ukraina Rusia yang tidak banyak pengamat melihat alasan yang dalam tanda kutip ya dibuat-buat gitu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co. Langkah mengejutkan ditempuh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2022 kemarin. Pasalnya telah diterbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Sebagai pengingat, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law beberapa waktu lalu juga menimbulkan gejolak besar. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan waktu selama 2 tahun kepada pemerintah untuk membenahi isi dari undang-undang tersebut. Namun kini secara mengejutkan Jokowi malah menekan Perpu Cipta Kerja yang tentu kembali menimbulkan pro dan kontra. Bahkan anggota DPD RI Abdul Rahman Toha menyebut penerbitan Perpu Cipta Kerja bisa berujung pemakzulan Jokowi. Hal ini turut disoroti oleh ekonom senior Rizal Ramli. Dilihat di Twitternya, Rizal awalnya terlihat membagikan kembali sebuah artikel online mengenai ancaman pemakzulan Jokowi. Kopas, Perpu Cipta Kerja terabas keputusan MK. Anggota DPD sebut Jokowi bisa dimaksulkan. Nasionaltempo.co cuit Rizal dikutip pada Senin 2 Januari 2023. Cuitan itu kemudian ditanggapi oleh Rizal lewat postingan berbeda. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut menyayangkan penerbitan Perpu Cipta Kerja yang sampai menabrak konstitusi yang berlaku. Menurut Rizal, penerbitan Perpu Cipta Kerja sengaja dilakukan demi menunjang keperluan oligarki, yakni terkait perpanjangan izin tambang. Kenapa ngotot banget menabrak konstitusi dan undang-undang? Karena salah satu bagian penting dalam undang-undang Omnibus Law, Omnibus adalah perpanjangan otomatis konsesi tambang selama 2 kali 10 tahun, ujar Rizal. Itulah dagingnya. Kalau tidak harus dikembalikan ke negara, itulah kenapa oligarki suruh doi, sambungnya. Cuitan Rizal mendapat banyak respon publik meski yang sebagian besar menyetujuinya. Publik juga menilai ancaman pemakzulan hanya berakhir menjadi wacana karena DPR yang dinilai telah bersekongkol dengan pemerintah. Nggak akan Pak Jokowi yang mulia dimaksulkan WKWK. Dalihnya dipilih langsung rakyat, bukan mandataris MPR, jadi harus rakyat yang cabut mandat, mungkin via referendum. Isi parlemen, MPR dan DPR semua pro Jokowi hampir mutlak. Haha, komentar warganet. Gini deh, kalau presidennya kacung oligarki, tulis warganet. Ya, sobat sekalian, itu ya tentang Perpu ya, Perpu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak menuai kontroversi dan banyak merugikan kaum buruh ya. Dan kemarin sudah dibahas bahwasanya termasuk juga partai buruh menyesalkan ya ada keluarnya Perpu itu sendiri ya. Kemudian juga Omnibus Law yang setelah diputuskan oleh MK itu memang inkonstitusional bersyarat ya. Nah, kalau inkonstitusional ya bersyarat masih bersifat abu-abu ya, harusnya inkonstitusional harusnya langsung aja dicabut ataupun dibatalkan undang-undang ini ya untuk kepentingan rakyat. Nah, memang dengan kondisi saat ini yang kita ketahui MK terlihat ya
miring ke kiri, miring dan ada pembelaan kepada pemerintah ya, seakan apakah kita masih percaya dengan MK gitu ya, untuk kita misalnya melakukan judicial review yang coba diajukan oleh Partai Buruh terkait Perpu Cipta Kerja ini. Nah, kalau kita melihat isi dari Perpu ini ya, banyak sekali ya kekurangan dan kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh kaum buruh yang kondisinya sekarang ini tidak baik-baik saja ya, ditambah dengan Perpu, maka seperti sudah dato tertimpa tangga pula gitu ya. Jadi misalnya tentang masalah upah minimum yang katanya masih ya setelah dikaji ditentukan oleh gubernur ya. Nah, khawatirnya kalau gubernur itu pro kepada kaum buruh maka itu baik-baik saja, tetapi kalau yang tidak pro pada buruh dan gubernur itu lebih pro kepada oligarki ya, maka yang diperberat tentu saja adalah kondisi buruh dengan menetapkan UMR, upah minimum provinsi ataupun regional, yang tentu saja akan merugikan kaum buruh itu sendiri. Dan juga masalah hari libur yang juga dipermasalahkan, sederhana, sepele, tetapi ketika hari libur itu cuma satu ya, yang sebelumnya itu tidak begitu, maka itu akan dimanfaatkan tentu saja oleh perusahaan untuk kemungkinan untuk menjadikan sisa waktu itu untuk bekerja gitu ya. Dan ini juga kerugian lagi terhadap buruh. Jadi memang terlihat jelas dan tidak bisa dipungkiri ketika kita melihat watak dari undang-undang yang sering keluar ini, seakan ya tidak pernah memberikan ruang ataupun kesejahteraan yang benar-benar sejahtera kepada rakyat, terutama untuk buruh, dan lebih condong tentu saja kepada oligarki atau para kapitalis yang saat ini ya, selama pemerintahan Presiden Jokowi benar-benar menikmati kue lezat itu. Nah, ini bisa dilihat misalnya Undang-Undang Minerba ya, yang sebelumnya itu ya konsesi yang sudah habis itu harusnya diserahkan oleh negara ya, dimanfaatkan oleh negara. Justru Undang-Undang Minerba yang baru boleh ya memperpanjang masa konsesi perusahaan tersebut untuk jangka waktu yang sangat lama, puluhan tahun. Nah, ini kan lebih ya, sumber daya alam kita habis, rusak, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan zong ya, tetap di lain pihak rakyat juga menderita. Nah, memang terlihat inilah ya, demokrasi yang dikadang-kadang dari rakyat oleh rakyat, yang sebenarnya adalah utopis gitu ya. Yang terjadi adalah setiap kebijakan atau undang-undang itu justru lebih mementingkan ya kepentingan kapitalis, bukan kepentingan rakyat. Maka dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu hanya lip service semata, hanya tulisan di atas kertas semata. Buktinya ketika kalau benar-benar kedaulatan itu ada di tangan rakyat, ketika rakyat itu menginginkan misalnya kenaikan BBM itu dibatalkan, harus nurut kepada rakyat. Tetapi ini yang tidak kan? Kebijakan kenaikan BBM justru malah terus dijalankan. Pun untuk kebijakan undang-undang ya Omnibus Law ini, rakyat juga berkata ataupun beringinan untuk dihapuskan ya, karena banyak sekali aturan-aturan di dalamnya yang sangat merugikan buruh, terutama juga memberikan karpet merah kepada oligarki. Tetapi apa yang terjadi, Omnibus Law itu tetap disahkan, dan walhasil kita ketahui Omnibus Law itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Ini juga abu-abu. Di satu sisi inkonstitusional, artinya ini tidak layak, kenapa masih ada embel-embel bersyarat yang ini ya menggambarkan masih memberikan angin segar kepada pemerintah yang sudah benar-benar salah gitu ya. Ditambah lagi di akhir tahun ya, belum awal tahun ini sudah ada
akhir tahun dan juga awal tahun, yaitu keluarnya Perpu yang kalau kita baca salinannya banyak sekali kerugian yang didapat ketika Perpu ini jadi dijalankan, yaitu kerugian kepada kaum buruh. Dan juga yang disampaikan oleh Rizal Ramli, tentu saja ini dagingnya ya. Apa itu dagingnya? Di antaranya adalah perpanjangan izin tambang, atau ya yang kita ketahui konsesi, yang itu sudah dinikmati secara leluasa ya pada pemerintahan Jokowi, dan itu terjadi terus menerus gitu ya. Jadi kenapa ngotot banget menabrak konstitusi ya, dan kita ketahui pada kenapa pemerintah ini perlu dipertahankan atau perlu diadakan penundaan pemilu ya, karena apa ya, karena oligarki sangat puas sekali dengan pelayanan pemerintah saat ini gitu ya, yang memberikan izin tambang gitu ya, yang leluasa, kemudian bahkan negara ini hanya mendapatkan sedikit dari hasil tambang tersebut, yang terbanyak hanya untuk keinginan yaitu para pemilik konsesi tersebut. Yaitu yang disampaikan salah satu bagian penting dari Undang-Undang Omnibus Law adalah perpanjangan otomatis konsesi ini selama 2 kali 10 tahun. Coba bayangkan, rusak sumber daya alam kita ini ya, sumber daya alam yang sangat subur ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Dan pernah ya, Sri Mulyani juga mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwasanya 4 keluarga di Indonesia itu menguasai ya kekayaan 100 juta penduduk ya. Nah, itulah kapitalis, itulah ngerinya kapitalis atau oligarki yang dikuasai oleh segelintir orang tetapi menguasai mayoritas sumber daya. Nah, inilah sistem kapitalis yang harusnya kita kritik dan harusnya kita berpikir untuk lebih berdalam ya. Kalau sudah sakit gini, kita harus mencari solusi. Solusi apa yang depan? Yaitu solusi yang ada di depan mata, yaitu sistem Islam. Solusi yang sebenarnya ini sudah ada di depan mata yang jarang kita sentuh, bahwasanya Islam itu tidak hanya mengatur masalah ibadah tetapi juga mayoritas ya, segala aspek kehidupan, baik ekonomi ya, kemudian kesehatan ya, termasuk juga politik, hukum dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan Islam ya, seluruh sumber daya alam itu dikelola negara dan diberikan ya kepada rakyat. Makanya dalam Islam itu ya, segala sesuatunya hampir gratis gitu ya, pendidikan gratis, kesehatan gratis, termasuk juga pemenuhan ya segala kebutuhan pokok itu bisa didapatkan dengan harga yang murah ya. Dari mana itu semua? Dari pengelolaan sumber daya alam ya. Jadi 6 ya komoditas, 6 komoditas saja di negeri ini kalau pernah pengamat dihitung-hitung itu nilainya sampai 4.125 triliun. Apa saja itu? Yaitu emas, batubara, nikel, kemudian gas alam, hasil laut, hasil hutan ya, itu nilainya 4.125 triliun kurang lebih ya. Itu dari 6 komoditas saja. Apalagi kalau kita benar-benar ya mengeksplor seluruh kekayaan Indonesia dan juga mengelola sendiri dan dibagikan kepada rakyat, maka benar-benar akan memberikan kesejahteraan. Jadi kaum buruh tidak akan susah seperti saat ini dalam hidup alam sekuler demokrasi yang terus-menerus. Kita ketahui setiap hari buruh mesti melakukan unjuk rasa. Nah, ketika Islam itu diterapkan, tidak akan seperti itu ya, semuanya gratis. Bahkan untuk biaya pensiun pun itu merupakan kewajiban negara yang diberikan ya kepada seluruh ya manusia yang sudah lanjut usia. Jadi tidak ada kecemburuan misalnya yang diberikan pensiun itu hanya ASN semata, tetapi ini adalah kewajiban negara yang diberikan oleh semua masyarakat umat ya, yang sudah lanjut usia. Jadi ini ya ketika kita sakit obatnya sudah ada di tangan. Nah, masalahnya obat yang sudah ada di tangan itu kadang kita tidak mau meminum ya, dan ini adalah perkara akal sehat kita yang tidak pernah kita pakai
dan lebih condong untuk lebih ya menerapkan ataupun memakai ya terus-menerus aturan yang sudah rusak, sistem yang sudah rusak, yaitu kapitalisme sekuler demokrasi saat ini. Ya, semoga kedepannya negeri ini bisa sadar ya, dan juga lebih berpikir mendalam tentang solusi sistem yang itu akan bisa mensejahterakan rakyat, dan kita mayoritas rakyat Indonesia itu yang harusnya bisa sejahtera ya, itu bisa benar-benar berpikir untuk menerapkan sistem Islam ini agar bisa benar-benar mendapatkan kesejahteraan secara hakiki. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.